Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadiatul Holisah dengan NIM A1C02310169 akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pemaknaan Auditor terhadap Tekanan Waktu dan Dampaknya terhadap Etika Profesi. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana auditor memaknai tekanan waktu dalam proses audit serta bagaimana kondisi tersebut berpengaruh terhadap etika profesi. Menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi Husserl, penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan seorang auditor madya pada instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan waktu muncul terutama karena keterlambatan dokumen dari auditi, ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan program kerja audit, dan tuntutan progres dari pimpinan. Auditor memaknai tekanan waktu sebagai situasi yang melelahkan namun tidak dapat dihindari dalam audit pemerintah. Meski demikian, nilai profesionalisme dan integritas tetap menjadi landasan auditor sehingga tekanan waktu tidak mengganggu objektivitas dan etika profesi. Strategi seperti briefing berjenjang, komunikasi dengan pimpinan, serta pencatatan kertas kerja digunakan untuk menjaga kualitas audit. Kemudian latar belakang. Audit sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan audit swasta, terutama karena auditor pemerintah bekerja dengan struktur birokrasi yang ketat dan dibatasi oleh waktu penugasan yang telah ditetapkan dalam surat tugas. Tekanan waktu merupakan kondisi yang hampir selalu muncul dalam proses audit dan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Pada prakteknya, auditor sering menghadapi keterlambatan dokumen, akses informasi yang terbatas, atau hambatan dari auditi yang membuat proses audit tidak sesuai dengan rencana kerja. Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal audit dan kondisi nyata di lapangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tekanan waktu dapat menurunkan ketelitian auditor dan meningkatkan resiko terjadinya penyimpangan prosedur, menurut Sari dan Nadirsyah 2019. Meski demikian, temuan lain menyebutkan bahwa auditor berpengalaman lebih mampu mengendalikan dampak tekanan waktu melalui penyesuaian strategi kerja dan pengambilan keputusan profesional, menurut Agustin dan Mulyani 2021. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam cara auditor memaknai tekanan waktu. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam diperlukan untuk melihat bagaimana auditor memaknai pengalaman tersebut secara subjektif. Dalam konteks instansi pemerintah, struktur audit terdiri dari penanggung jawab, pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim. Struktur ini idealnya mempermudah koordinasi, namun tetap tidak menjamin hilangnya tekanan waktu. Hambatan sering muncul karena keterlambatan data dari auditi atau perbedaan antara rencana dan kondisi aktual, menurut Pramudita dan Fitriani 2022. Tekanan waktu tidak hanya berdampak pada proses audit, tetapi juga dapat mempengaruhi kenyamanan kerja auditor serta hubungan komunikasi dengan pimpinan. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa integritas dan etika profesi auditor mampu menjaga faktor pelindung dalam menghadapi tekanan waktu, menurut Iskandar et al. 2018. Auditor yang memegang teguh independensi dan profesionalisme tetap mampu menjaga kualitas audit meskipun berada dalam kondisi terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa pemaknaan auditor terhadap tekanan waktu memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana mereka merespons dan mengambil keputusan. Melihat adanya perbedaan temuan dan gap penelitian tersebut, diperlukan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman langsung auditor mengenai tekanan waktu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dan bukan hanya apa yang dialami oleh auditor, tetapi juga bagaimana mereka memaknai pengalaman tersebut. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman baru mengenai dinamika tekanan waktu dalam audit pemerintah serta kaitannya dengan etika profesi. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan tadi dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana auditor memaknai tekanan waktu dalam proses audit. Yang kedua, bagaimana tekanan waktu mempengaruhi cara auditor memahami dan menjaga etika profesi. Yang ketiga, strategi apa yang dilakukan auditor untuk menghadapi tekanan waktu tanpa mengabaikan standar audit. Kemudian, tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menggali makna pengalaman auditor terkait tekanan waktu.
Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara tekanan waktu dan etika profesi berdasarkan perspektif auditor. Yang ketiga, mendeskripsikan strategi auditor dalam menghadapi tekanan waktu pada auditor pemerintah. Kemudian lanjut pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi transendental yang dikembangkan oleh Edmund Husserl. Fenomenologi Husserl berfokus pada upaya memahami esensi dari suatu pengalaman sebagaimana dialami oleh subjek tanpa intervensi prasangka peneliti. Konsep utama dalam fenomenologi ini adalah kesadaran yang selalu bersifat intensional, yaitu selalu terarah kepada sesuatu. Dalam penelitian ini, intensionalitas diarahkan pada bagaimana auditor menyadari, merasakan, dan menafsirkan tekanan waktu dalam audit. Langkah pertama dalam fenomenologi Husserl adalah epoche atau bracketing, yakni proses menangguhkan semua asumsi awal dan keyakinan pribadi peneliti mengenai fenomena tekanan waktu. Epoche memastikan bahwa yang muncul dalam analisis adalah makna murni dari pengalaman auditor sendiri. Setelah epoche dilakukan, peneliti mengidentifikasi noema, yaitu apa yang dialami auditor secara objektif, misalnya keterlambatan dokumen, tekanan dari pimpinan, dan pembagian waktu. Kemudian dilanjutkan dengan noesis, yaitu bagaimana auditor memberi makna terhadap pengalaman tersebut, misalnya dianggap sebagai tantangan, sebagai hambatan, atau sebagai bagian alami dari audit. Tahap selanjutnya adalah intentional analisis, yaitu melihat hubungan antara pengalaman dan makna pengalaman. Dari hubungan inilah, peneliti melakukan eidetic reduction, yaitu mereduksi hasil wawancara untuk menemukan esensi makna pengalaman auditor. Esensi tersebut merupakan inti pemahaman auditor terkait tekanan waktu dan bagaimana pengalaman itu mempengaruhi etika profesi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap seorang auditor madya pada instansi pemerintah yang memiliki pengalaman panjang dalam audit. Analisis dilakukan secara manual dengan menyusun kertas kerja yang berisi noema, epoche, noesis, analisis intensional, dan esensi makna sesuai dengan prosedur fenomenologi Husserl. Kemudian untuk hasil penelitiannya ditemukan beberapa tema utama. Tema pertama yaitu struktur tim dan pembagian waktu sebagai kerangka tekanan. Di sini auditor menjelaskan bahwa proses audit berada dalam struktur hierarkis yang dimulai dari penanggung jawab, pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim, kemudian anggota. Pembagian tugas dan pembagian waktu ditetapkan dalam program kerja audit. Struktur ini idealnya membantu, tetapi tetap tidak menghilangkan tekanan karena praktek lapangan tidak selalu sesuai dengan rencana. Esensi dari tema ini yaitu, tekanan waktu tidak hanya berasal dari beban kerja, tetapi juga dari mekanisme birokratif yang kaku. Kemudian tema kedua yaitu hambatan eksternal sebagai pemicu utama tekanan waktu. Hambatan utama muncul dari auditi, terutama keterlambatan penyediaan dokumen. Waktu yang seharusnya hanya 1-2 hari saja menjadi lebih lama, sehingga membuat waktu penugasan dalam surat tugas tidak dapat dipenuhi. Sehingga esensi temanya adalah tekanan waktu lebih sering disebabkan faktor eksternal daripada kesalahan auditor. Kemudian tema ketiga yaitu tekanan pimpinan dan reaksi emosional auditor. Di sini auditor sering mendapatkan pertanyaan dari pimpinan mengenai progres audit, sementara pimpinan tidak mengetahui hambatan lapangan. Hal ini menimbulkan perasaan tidak enak karena auditor seperti dianggap tidak bekerja dengan baik, padahal kendala berasal dari auditi. Esensi temanya adalah tekanan waktu berpengaruh pada kenyamanan emosional auditor, bukan pada etika profesionalnya. Tema keempat, strategi menghadapi tekanan waktu. Auditor menyampaikan beberapa strategi, yaitu yang pertama, briefing berjenjang, yang kedua, komunikasi terbuka dengan tim dan pimpinan, yang ketiga, mencatat setiap hambatan dalam kertas kerja, yang keempat, meminta perpanjangan waktu jika diperlukan, dan yang kelima, menghentikan audit bila dokumen benar-benar tidak diberikan. Sehingga esensi temanya adalah, manajemen waktu dan komunikasi adalah kunci bertahannya kualitas audit.
Kemudian tema kelima adalah etika profesi sebagai pilar utama auditor. Auditor menegaskan bahwa tekanan waktu tidak mempengaruhi objektivitas atau profesionalisme, nilai integritas, kejujuran, objektivitas, dan kepatuhan pada standar audit harus tetap dijaga. Esensi temanya adalah etika profesi berfungsi sebagai sistem pelindung bagi auditor saat menghadapi tekanan. Kemudian tema yang terakhir adalah makna tekanan waktu dan pelajaran personal. Di sini auditor memaknai tekanan waktu sebagai bagian normal dari audit pemerintah. Tekanan waktu tidak boleh mengurangi kualitas audit karena integritas dan ketelitian tetap menjadi prioritas auditor. Sehingga auditor menilai bahwa tekanan waktu mengajarkan efisiensi kerja dan kedisiplinan. Sehingga esensi temanya adalah tekanan waktu dipahami bukan sebagai ancaman tetapi sebagai pengingat profesionalisme. Kemudian untuk pembahasannya adalah temuan penelitian ini menunjukkan bahwa auditor memaknai tekanan waktu sebagai bagian dari dinamika audit yang tidak dapat dihindari. Hal ini sejalan dengan pemikiran Husserl bahwa pengalaman manusia selalu dipahami melalui kesadaran yang terarah. Auditor menyadari tekanan waktu bukan sekedar sebagai kondisi eksternal, melainkan sebagai sesuatu yang harus dimaknai secara profesional. Tekanan waktu yang muncul akibat keterlambatan dokumen atau tuntutan pimpinan sejalan dengan temuan Pramudita dan Fitriani 2022 yang menyebutkan bahwa hambatan auditi adalah pemicu utama time pressure. Namun auditor dalam penelitian ini tetap menjaga etika profesi sehingga mendukung temuan Iskandar et al. 2018 bahwa integritas auditor dapat melindungi mereka dari dampak negatif tekanan waktu. Strategi seperti briefing, pencatatan kertas kerja, dan komunikasi dengan pimpinan mencerminkan mekanisme coping yang dikemukakan Agustin dan Mulyani 2021. Namun penelitian ini menambah pemahaman baru, yaitu auditor tidak hanya menggunakan strategi teknis, tetapi juga memaknai tekanan waktu secara filosofis, sebagai bagian dari profesionalisme. Dengan demikian, penelitian ini mengkonfirmasi teori dan sekaligus memberikan pemahaman baru tentang bagaimana auditor pemerintah memaknai tekanan waktu dalam konteks etika profesi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya auditor memaknai tekanan waktu sebagai situasi yang melekat dalam proses audit pemerintah. Tekanan waktu muncul terutama karena hambatan eksternal seperti keterlambatan dokumen, ketidaksesuaian rencana kerja dengan kenyataan, dan tuntutan progres dari pimpinan. Meskipun demikian, auditor tetap mampu menjaga objektivitas, profesionalisme, dan integritas karena nilai etika profesi telah tertanam kuat dalam diri mereka. Dari perspektif fenomenologi, esensi pengalaman auditor menunjukkan bahwa tekanan waktu bukan sekedar beban, tetapi bagian dari tanggung jawab profesional yang harus dihadapi dengan strategi, komunikasi, dan manajemen waktu yang baik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemahaman mendalam bahwa auditor tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi juga membangun makna personal terhadap tekanan waktu yang mereka alami. Baik, demikian pemaparan dari hasil penelitian mengenai pengalaman auditor pemerintah dalam menghadapi tekanan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.